Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, keluarga besar MAN 1 Ngawi, beserta siswa-siswi baru MAN 1 Ngawi tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam rangka mat sama walaupun dalam posisi daring. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita. Anak-anakku semua yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Eka Sukaca, SPD, mendapat tugas tambahan yaitu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Sedangkan saya sendiri mengampu mapel fisika. Anak-anakku semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang tata tertib siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam suatu institusi atau lembaga ataupun organisasi dimanapun berada, selalu mengedepankan aturan main atau yang dikenal dengan istilah tata tertib. Nah, tata tertib tersebut diperlukan untuk mencapai visi dan misi institusi, lembaga, atau organisasi yang ingin dicapai bersama. Nah, maka dari itu, anak-anak, demi tercapainya tujuan dan kelancaran pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan peraturan tentang tata tertib siswa di lingkungan MAN 1 Ngawi. Nah, di dalam penentuan tata tertib tentunya ada dasar pelaksanaan. Untuk dasar pelaksanaan tata tertib, yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar pelaksanaan ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kemudian dasar yang keempat, program kerja, visi dan misi MAN 1 Ngawi. Sedangkan dasar yang kelima, anak-anakku, yaitu rencana strategis Renstra 4 tahun MAN 1 Ngawi. Nah, itulah dasar pelaksanaan tata tertib. Kemudian tujuan diciptakannya tata tertib. 1. Terciptanya suasana yang harmonis, tertib dan nyaman. Yang kedua, menyamakan persepsi dalam langkah pembinaan dalam rangka mencegah perilaku negatif siswa. Yang ketiga, meningkatkan kinerja seluruh keluarga besar MAN 1 Ngawi. Adapun tujuan yang keempat, anak-anak, menimbulkan kebanggaan, minat, sikap dan kepribadian siswa
dalam melaksanakan KBM dan kewajiban di madrasah. Itu tujuan diciptakan tata tertib siswa MAN 1 Ngawi. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk tata tertib itu terbagi menjadi dua, yaitu tata tertib umum dan tata tertib khusus. Nah, untuk tata tertib umum itu meliputi apa saja? Nah, tolong disimak baik-baik bahwa tata tertib umum meliputi 1. Siswa mengucapkan dan menjawab salam bila bertemu dengan guru, ketemu dengan karyawan, kemudian ketemu siswa lainnya, dan atau orang lain yang ada di lingkungan madrasah sesuai dengan tata cara Islam. Kemudian tatib yang umum yang kedua, siswa wajib berpakaian seragam madrasah MAN 1 Ngawi sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, anak-anak, siswa yang membawa kendaraan bermotor wajib memarkir kendaraannya dengan rapi serta wajib mematuhi tata tertib lalu lintas. Jika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan, itu menjadi tanggung jawab siswa sendiri. Yang keempat, siswa wajib memiliki kartu pelajar MAN 1 Ngawi. Lantas, tatib umum yang kelima, siswa wajib membawa Al-Quran untuk kegiatan tadarus. Yang keenam, anak, wajib memakai jilbab bagi siswa perempuan. Nah, kemudian di dalam tatib umum juga ada larangan bagi siswa. Sehingga siswa MAN 1 Ngawi dilarang keras. 1. Membawa atau mengedarkan atau menjual dan menggunakan psikotropika, narkoba, dan minuman keras atau sejenisnya. Dilarang keras. Kedua, membawa atau mengedarkan, menjual makanan dan minuman atau sejenisnya di lingkungan madrasah. Itu juga dilarang. Nanti kalau ada siswa yang memang punya skill untuk berjualan, maka bisa dititipkan di koperasi itu kalau pandemi sudah berakhir. Saat ini nanti karena ini masih daring semua, berarti ini belum bisa kita laksanakan. Itu ya. Oke, saya lanjut ke yang ketiga. Siswa dilarang keras membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kemudian untuk yang keempat, larangan yang keempat, siswa dilarang membawa rokok atau merokok di lingkungan madrasah atau di sekitar lingkungan madrasah. Kemudian yang kelima, membawa, membaca atau mengedarkan gambar, bacaan, dan film atau yang sejenisnya yang berindikasi pornografi. Itu larangan keras. Kemudian berikutnya, siswa dilarang keras mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau menggosok. Itu larangan keras. Berikutnya, larangan berikutnya, siswa dilarang mencoret-coret atau merusak gedung serta seluruh perlengkapan yang ada di lingkungan MAN 1 Ngawi. Sekarang larangan yang ke-8. Siswa dilarang melakukan pemerasan, pemalakan, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai aksi kekerasan atau bullying. Yang ke-9, siswa dilarang keras berpacaran dan melakukan pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai porno aksi atau tindakan asusila. Sekarang yang ke-10, siswa dilarang keras
membawa atau memakai perhiasan atau aksesoris di lingkungan madrasah. Dan apabila disita oleh petugas, hanya bisa diambil oleh orang tua atau wali murid. Nah, itu ketentuannya anak-anak, tolong dipahami. Ini khususnya untuk yang siswi, yang perempuan ya. Kemudian yang ke-11, siswa dilarang keras, oh ini siswi ya. Siswi dilarang keras make up, pakai kontak lens berwarna, kemudian memakai kutek atau pacar di lingkungan madrasah. Kemudian larangan yang ke-12, siswa dilarang keras melakukan pernikahan selama menjadi siswa MAN 1 Ngawi. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Makanya dipahami betul. Kemudian larangan yang berikutnya, siswa dilarang keras membuat atau menggunakan tato dan gambar-gambar serta memakai tindik di tubuh siswa baik permanen maupun temporer. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian larangan yang ke-14, siswa-siswi dilarang, yang ke-14, memanjangkan rambut bagi siswa laki-laki. Larangan yang ke-15, melakukan perayaan ulang tahun kelahiran di madrasah. Kemudian yang ke-16, mengisi daya HP dan sejenisnya di dalam kelas saat KBM. Itu memang dilarang. Itu anak-anak, yaitu tentang tata tertib umum yang berlaku untuk siswa-siswi MAN 1 Ngawi. Kemudian untuk tertib yang berikutnya atau yang kedua adalah tata tertib khusus. Nah, tata tertib khusus 1, yaitu tentang upacara bendera. Nah, mengenai upacara bendera, ini ada tatibnya. 1, siswa wajib untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan pada hari besar nasional. Dan yang kedua, siswa sudah hadir dan siap di lapangan upacara 5 menit sebelum upacara dimulai. Ini tolong dicamkan betul. Kemudian yang ketiga, siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara wajib mengenakan perlengkapan upacara dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian tatib khusus yang keempat, poin upacara bendera. Siswa berbaris sesuai dengan angkatan atau kelas masing-masing dengan 1 pemimpin regu. Kemudian yang kelima, siswa wajib memakai seragam dan atribut lengkap sesuai aturan yang berlaku. Yang keenam, siswa yang terlambat mengikuti upacara dari awal diwajibkan membuat barisan terpisah. Sedangkan untuk yang ketujuh, anak, siswa mengikuti pelaksanaan upacara dengan tertib dan hikmat sampai seluruh proses upacara selesai. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah kedatangan dan persiapan belajar siswa. Nih, kedatangan dan persiapan belajar siswa. Yang poin pertama, siswa sudah berada di lingkungan madrasah 15 menit sebelum bel masuk. Jadi harus lebih awal. Misalkan nanti kita masuk itu jam 6.45, berarti jam 6.30 semua siswa MAN 1 Ngawi harus sudah berada di lingkungan madrasah. Kemudian yang poin kedua, siswa masuk ke dalam kelas pukul 06.45 setiap hari dan pulang pukul 16.00. Oke. Poin ketiga,
Siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin keempat. Siswa wajib tadarus Al-Quran dan berdoa sebelum jam pertama dimulai yang dibantu oleh guru mata pelajaran atau ketua kelas. Poin yang kelima. Siswa wajib mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian di samping nanti ada tata tertib, nanti ada sanksi. Yaitu sanksi terhadap pelanggaran. Nah, untuk terlambat masuk kelas dikenakan sanksi. Keterlambatan itu mendapatkan poin 2 dan kerja bakti selama 1 jam pelajaran. Nah, kemudian kendaraan yang diparkir tidak rapi, sanksinya ban akan digembos. Sanksi berikutnya. Keterlambatan berturut-turut selama 4 hari, siswa-siswi dipulangkan dengan mengisi berita acara pemulangan BAP yang nanti akan disampaikan ke orang tua atau wali murid. Nah. Berikutnya tentang tatib selama kegiatan belajar mengajar KBM berlangsung. Poin 1, ini saat KBM berlangsung anak-anak. Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung. Ini tentunya kalau sudah tatap muka. Nah, sekarang nanti dalam aturan ini masih daring karena mengingat pandemi belum berakhir. Berarti nanti mulai tanggal 12 Juli 2021 kegiatan pertama siswa baru MAN 1 Ngawi adalah Matsama. Ini prosesnya daring penuh. Nah, kemudian yang poin kedua, siswa dilarang membawa makanan atau minuman, makan atau minum di dalam ruangan kelas, yaitu saat KBM berlangsung. Ya. Poin ketiga, siswa wajib mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran selesai, biar sampai selesai. Poin yang keempat, ini tatib selama KBM. Siswa yang terlambat masuk kelas pada saat pergantian jam pelajaran dikenakan sanksi oleh guru mata pelajaran yang berlangsung. Jadi nanti anak-anak harus tepat waktu. Kalau memang setelah pergantian jam, ini kita membahas kalau sudah normal, itu tatap muka. Berarti begitu jam pergantian, kalau waktunya selesai harus segera masuk kelas. Jadi jangan membiasakan untuk terlambat. Kalau dulu sebelum pandemi kan anak-anak itu sering itu terjadi juga istirahat ke kantin tapi lama tidak segera kembali ke kelas. Nah, sehingga guru kelas jam berikutnya sudah datang, masih banyak anak-anak atau ada yang masih di kantin. Nah. Kemudian poin yang kelima, siswa yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal, maka harus meminta izin kepada guru yang mengajar dan guru piket. Ini terutama nanti guru mengajar harus minta izin dulu yang ada di dalam kelas kalian. Kalau terpaksa harus meninggalkan kelas karena ada sesuatu hal, maka harus mendapatkan izin dulu dari guru kelas tersebut. Nah, kemudian poin yang keenam, apabila di kelas belum ada guru, maka ketua atau piket kelas harus menghubungi guru piket. Ini tugas ketua atau piket kelas. Poin yang ketujuh, Nana, selama kegiatan KBM berlangsung dilarang membawa atau membunyikan alat-alat komunikasi yang dapat mengganggu konsentrasi siswa lain. Itu enggak boleh. Boleh bawa HP, tapi jangan di-on-kan saat KBM. Kemudian nomor 8,
Setiap akhir pelajaran, siswa mengemasi dan merapikan dan tidak boleh meninggalkan perlengkapan belajar di dalam kelas serta membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Poin ke-9, seluruh siswa diwajibkan untuk menjaga kebersihan ruangan kelas beserta lingkungan kelasnya nanti. Oke. Berikutnya tentang poin yang ke-10. Selesai KBM, siswa wajib mematikan sarana sekolah berupa kipas angin dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak. Sekarang berlanjut ke waktu istirahat. Ini kita bicara pada kondisi normal saja. Ya, kita bicara pada kondisi normal. Bukan kondisi pandemi semacam ini. Kita pun juga belum bisa untuk PTM. Masih harus daring penuh. Ya. Makanya untuk Matsama tahun pelajaran 2021-2022 dari Matsama dilaksanakan secara daring, secara total. Jadi nanti anak-anak cukup di rumah saja, ya. Nah, sekarang waktu istirahat. Siswa harus menggunakan waktu istirahat dengan baik di luar kelas. Ini maksudnya nanti biar kelasnya pergantian udaranya bagus. Sekali lagi saya tekankan, ini kalau sudah dalam keadaan normal, yaitu PTM. Nah, kemudian yang poin kedua, waktu istirahat. Siswa wajib kembali ke kelas segera setelah waktu istirahat selesai. Itu waktu istirahat. Berikutnya tentang tatib tidak masuk madrasah atau izin. Ini ada 4 poin yang perlu saya sampaikan. Poin yang pertama, siswa yang berhalangan hadir karena sakit wajib melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari orang tua atau wali murid. Poin 2, siswa yang terpaksa tidak dapat mengikuti pelajaran karena ada sesuatu hal harus meminta izin kepada guru piket dan guru yang mengajar pada saat itu. Berikutnya poin yang ketiga, siswa yang berhalangan hadir wajib meminta materi pelajaran atau tugas yang tidak dapat diikutinya kepada guru yang bersangkutan. Kemudian izin melalui telepon atau SMS melalui teman tidak berlaku. Jadi tidak boleh izin hanya telepon, kemudian SMS lewat temannya, itu tidak boleh. Tapi nanti mungkin ada sarana lain dengan dibuatnya grup WhatsApp oleh wali kelas dengan anggota adalah orang tua wali murid, mungkin nanti akan mempermudah. Kalau sudah tatap muka, maka izin bisa WA grup ke wali kelas, gitu ya. Berikutnya tentang pelaksanaan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Sabtu yang diatur sesuai jadwal. Jadi nanti untuk MAN 1 Ngawi semua ekstrakurikuler dilaksanakan hari Sabtu. Ya, jadi Sabtu full untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, maka dari itu seluruh siswa kelas 10 wajib hukumnya mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Jadi semua siswa kelas 10 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, di samping ada ekstrakurikuler pramuka wajib, maka ada ekstrakurikuler pengembangan diri. Maka dari itu nanti siswa kelas 10 diwajibkan memilih satu ekstra pengembangan diri. Tentunya yang ditetapkan oleh madrasah. Jadi nanti minimal satu siswa itu nanti mengikuti satu ekstra wajib yaitu pramuka dan satu ekstra pengembangan diri pilihan. Mungkin ada nanti misalkan yang tata boga, kemudian tata rias, kemudian robotik, kemudian film ada, kir ada, kemudian futsal, kemudian bola voli, nanti ada sekitar 17.
tata boga, ben pinter masak, kemudian tata rias, itu juga nanti kita adakan sebagai ekstra pengembangan diri. Kemudian anak-anak yang saya banggakan, berikutnya adalah tata cara berpakaian. Nah, penggunaan seragam madrasah di MAN 1 Ngawi diatur sebagai berikut. Ini untuk hari Senin dan Selasa, ya. Ini untuk hari Senin dan Selasa. Untuk hari Senin dan Selasa, celana atau rok abu-abu dan baju putih, dan baju harus dimasukkan itu bagi siswa laki-laki. Memakai sabuk atau ikat pinggang, serta memakai atribut lengkap. Nah, maksudnya itu yang baju masuk itu yang laki-laki, nanti yang perempuan kan tidak. Kemudian sepatu hitam dan kaos kaki putih itu untuk hari Senin dan hari Selasa. Berikutnya untuk hari Rabu dan Kamis. Nah, di hari Rabu dan Kamis seragamnya celana atau rok kaki, baju krem, dan baju harus dimasukkan itu juga bagi siswa. Kemudian memakai sabuk atau ikat pinggang warna hitam, serta memakai atribut lengkap. Nah, untuk hari Rabu dan Kamis itu sepatunya bebas. Misalkan yang perempuan mau pakai sepatu yang warna putih, ya boleh, warna pink boleh, warna hijau juga boleh. Jadi nanti hari Rabu dan Kamis nanti sepatunya bebas. Kemudian untuk hari Jumat itu batik MAN 1 Ngawi. Nah, saat memakai baju batik nanti sepatunya harus hitam dan kaos kakinya putih. Nah, untuk hari Sabtu tentunya nanti adalah memakai apa? Seragam pramuka lengkap. Karena nanti apa? Kegiatan ekstra wajib pramuka, yaitu hari Sabtu. Nah, saat nanti kegiatan ekstra karena memakai pakaian seragam pramuka, maka sepatunya itu harus hitam, kaos kakinya juga harus hitam. Itu tentang tata cara berpakaian. Nah, sekarang tentang sanksi-sanksi, yaitu sanksi bagi pelanggar tata tertib siswa MAN 1 Ngawi. Nah, setiap siswa yang melanggar tata tertib dan larangan-larangan tersebut di atas, selain sanksi yang sudah ditetapkan, juga dikenakan sanksi sebagai berikut. Pertama, surat peringatan atau SP1 jika poin pelanggaran mencapai 30 poin, maka orang tua dipanggil. Ini saya ulangi lagi tentunya kalau sudah kondisi normal dan sudah tatap muka. Ini kalau nanti masih daring ya kita menyesuaikan saja, kita fleksibel saja. Terus untuk yang kedua, surat peringatan atau SP2 jika poin pelanggaran mencapai poin 60. Ini orang tua dipanggil, siswa diskors 3 hari dan membuat surat perjanjian di atas materai. Kemudian yang ketiga, SP3 surat peringatan yang ketiga jika poin pelanggaran mencapai 90. Berarti nanti orang tua dipanggil, siswa diskors 5 hari serta membuat surat pernyataan di atas segel materai atau dikeluarkan dari madrasah jika poin mencapai 100. Kalau masih 90 nanti orang tua dipanggil dan siswa diskors 5 hari dan membuat surat perjanjian, tidak akan mengulangi lagi, nanti pakai materai. Tapi kalau nanti sudah mencapai 100, ya terpaksa nanti kita kembalikan ke orang tua. Nah, kemudian sanksi tadi, sekarang poin yang kedua. Siswa akan dikeluarkan dari MAN 1 Ngawi dan diserahkan kepada orang tua atau wali murid apabila 1. Melanggar SP3.
Kemudian melakukan provokasi sehingga menyebabkan tawuran massal. Yang ketiga, melawan guru atau karyawan MAN 1 Ngawi secara fisik. Itu nanti langsung kita keluarkan. Yang keempat, melakukan pernikahan selama menjadi siswa-siswi MAN 1 Ngawi. Itu langsung dikeluarkan nanti. Yang kelima, berjudi atau berbuat asusila yang berindikasi pornografi dan pornografi. Yang keenam, membawa, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang atau narkotika dan minuman keras. Itu nanti langsung dikembalikan ke orang tua. Nah, itulah anak-anak untuk tata tertib siswa MAN 1 Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal harusnya kan 13 Juli 2021. Kepala MAN 1 Ngawi tertanda Dr. Andes Asep Nahrawi Mustaqim. Itu tentang tata tertib siswa MAN 1 Ngawi. Nah, kemudian juga saya sampaikan lampiran-lampiran tentang jenis-jenis pelanggaran dan skor tata tertib. Ini banyak ya. Ini tabelnya. Ini ada nomor, kemudian jenis pelanggaran dan skor. Judulnya jenis-jenis pelanggaran dan skor tata tertib Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Makan, minum atau yang jenisnya pada saat KBM skornya 2. Memakai pakaian tidak seragam, udah nanti skornya 2. Keluar kelas dengan tidak seizin guru, skornya 2. Kemudian buang sampah sembarangan, skornya 2. Tidak memakai sepatu, memakai sandal kecuali sakit kaki, skornya 2. Memakai jaket rompi, sal sweater, handuk, kacamata hitam kecuali sakit, itu skornya 2, pelanggarannya 2. Kemudian berkuku panjang dan mewarnai, skornya 2. Tidak membawa buku dan perlengkapan pelajaran, skor 3. Sendirian atau berkelompok dan berada di luar kelas pada saat KBM berlangsung dengan tanpa izin guru yang mengajar saat itu atau guru piket, maka kena skor 3. Rambut siswa panjang, gondrong, mencat rambut, memakai wig, memelihara buntut atau kucir, dan memodifikasi rambut yang dianggap tidak pantas ini untuk laki-laki, itu skornya 5. Kemudian menggunakan make up, kontak lens berwarna, kutek atau pacar di lingkungan madrasah. Ini ya terutama untuk yang perempuan itu kena skor 5. Kemudian menggunakan atau membunyikan HP saat KBM skornya 10. Bekerja sama dan nyontek saat ulangan skornya juga 10. Bolos atau meninggalkan madrasah tanpa izin skornya 10. Kemudian mencoret-coret, mengganti identitas, merobek, menghilangkan kartu pelajar dan dokumen administrasi madrasah lainnya, di skornya 10. Berteriak-teriak atau membuat kegaduhan di dalam kelas atau pada saat KBM berlangsung, skornya 10. Terbukti berkata-kata kotor, ini skor 10. Tidak masuk tanpa keterangan, itu skornya 10. Kemudian menghamburkan tepung air atau sejenisnya saat merayakan ulang tahun teman-teman di madrasah, kena skor pelanggaran 10. Kemudian kalau membawa atau mengedarkan, menjual makanan dan minuman atau sejenisnya di lingkungan madrasah, kena skor 15. Nah, merusak fasilitas madrasah, kena skor 15. Membawa, memperdagangkan atau mengedarkan serta menyembunyikan atau membakar petasan di lingkungan madrasah, kena skor 15. Membohongi guru, membohongi karyawan, membohongi orang tua, nah itu nanti kena skor 15. Berikutnya, tidak hormat dan tidak sopan dan tidak patuh terhadap guru dan karyawan MAN 1 Ngawi
skor 15. Kemudian mengisi baterai HP di kelas dan lingkungan madrasah pelanggaran, kena skor 15. Memasukkan tanda tangan orang tua, guru dan karyawan MAN 1 Ngawi, skornya 20. Nah ini, biasanya ini, untuk anak-anak yang suka bolos, loncat pagar, main kartu, baik pada saat jam maupun di luar jam pelajaran, skornya 20. Melakukan tindak anarkis di madrasah, skornya 20. Tidak mengikuti upacara bendera kecuali sakit, skornya 30. Melawan atau menentang terhadap guru serta karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, skornya 30. Main PS saat jam pelajaran, berarti kena skor 30. Membawa sajam di madrasah, skornya 40. Membawa minum-minuman keras, nanti skornya 40. Membawa atau mempertontonkan atau melihat film VCD, DVD, HP, majalah, koran, buku, dan jenisnya yang berindikasi pornografi, skornya 40. Kemudian tidak menunaikan ibadah sholat Jumat bagi siswa putra, nah ini skornya 40. Berkelahi, nanti baik itu di luar maupun di dalam madrasah, kena skor 40. Kemudian berpacaran dan melakukan pelecehan seksual dikategorikan sebagai porno aksi atau tindak asusila, kena skor 50. Kemudian kalau tawuran antar kelas itu skornya 50. Mencuri itu skornya 50. Kemudian pemalakan ke teman-temannya skornya 60. Kemudian kalau melakukan pernikahan selama menjadi siswa MAN 1 Ngawi, kena skor 100, itu langsung dikembalikan ke orang tua. Kemudian berjudi atau berbuat asusila yang berindikasi pornografi, ini juga kena 100 skornya. Melawan guru dan karyawan secara fisik, kena skor 100. Dan yang terakhir, membawa, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang atau narkotika dan minuman keras, itu kena skor 100. Jadi anak-anak, kalau poin sudah mencapai 100, pada intinya nanti akan dikembalikan ke orang tua. Nah, itu anak-anak tentang tata tertib madrasah yang harus kita taati bersama demi nanti kemajuan kita bersama, baik nanti keberhasilan kalian selaku siswa MAN 1 Ngawi ataupun dari madrasah. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan di dalam materi matsama tentang tata tertib MAN 1 Ngawi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.